Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Waigo, dan kali ini saya mau mereview TWS lagi karena seperti yang kalian tahu, channel ini bukan cuman untuk review tema aja atau untuk nge-share tema aja. Tapi kita juga nge-review beberapa gadget dan juga aksesorisnya, dan diantaranya adalah TWS atau True Wireless Stereo. Nah, tapi ada yang menarik dari TWS yang bakal kita review kali ini, karena memang bisa dibilang dari semua TWS yang udah pernah saya coba, TWS ini jadi yang terbaik yang saya pakai saat ini. Mulai dari segi harga, kualitas, dan juga fiturnya ini menarik banget. Kayak misalnya dia udah punya active noise cancelling yang bagus banget, dan dia juga udah punya dukungan aplikasi, dan di situ kita bisa atur equalizer dan sound profile-nya langsung dari aplikasinya. Penasaran seperti apa TWS-nya? Yuk langsung kita simak videonya setelah yang satu ini. Jadi ini adalah QCY HT03, sebuah TWS dari brand QCY yang memang udah pengalaman banget di dunia peraudioan, khususnya TWS. Karena memang bisa dibilang, mengingat semua produk-produknya ini adalah TWS, dan sebagian besar ini adalah headset. Dan memang ini udah banyak banget produknya juga, dan udah banyak banget dijual di Indonesia. Cuma memang dia nggak ngiklan aja, jadi mungkin beberapa dari kalian banyak yang kurang tahu juga soal brand ini. Nah, jadi ada beberapa poin yang bakal saya jelaskan di sini, yang bakal jadi sebuah alasan kenapa saya nobatkan TWS ini jadi TWS terbaik yang saya pakai saat ini. Dan ini sebenarnya adalah opini pribadi aja, karena untuk penilaian sebuah TWS itu cukup objektif ya. Karena kuping saya ini belum tentu bisa sama dengan kalian semua, dan selera saya juga belum tentu sama dengan selera kalian. Dan ini tentunya adalah sebuah opini pribadi, jadi kalian boleh setuju atau tidak sama sekali. Yang pertama adalah dari build quality dan materialnya. Secara tampilan ini tuh simple banget. Bentuknya pipih dengan permukaan yang glossy. Di bagian atasnya ada logo QCY, dan warnanya ini bukan cuman hitam polos gitu aja, tapi ada semacam motif Starry Night-nya gitu. Kalau kalian tahu sahabat E12 Ultra yang glitter series, nah ini tuh mirip banget kayak itu. Feel-nya ini mirip banget, cuman bedanya ini tuh lebih ringan dari sahabat E12 Ultra. Pas dipegang juga berasa solid banget dan gampang dibuka pakai satu tangan kayak gini. Dan pas dibuka kayak gini, dia bisa langsung connect ke HP kalian, jadi kalian nggak perlu cabut TWS-nya dulu buat langsung konekin ke HP kalian. Dan untuk koneksinya sendiri, dia udah pakai Bluetooth 5.1. Dan untuk magnetiknya ini menurut saya cukup kuat ya. Kelihatan banget kalau kalian tap kayak gini, ini suaranya mantep banget ya. Ini semua kedengeran ya. Nah, ini kayak gini suaranya, ini cukup pakem saya bilang ya, baik untuk tutupnya maupun untuk TWS-nya. Terbukti pas saya goyang-goyangin kayak gini, dia tuh susah banget jatuh ya. Dia tuh bener-bener kuat banget. Ini udah saya kuat goncangin banget, dia nggak jatuh-jatuh. Emang bisa dibilang ini makanya mantep banget ya. Oh ya, selain itu di case-nya ini juga ada tombol yang bisa berfungsi buat ngecek sisa baterainya juga. Kalau pas di tap nyalanya warna hijau kayak gini, artinya baterainya ini masih di atas 50%. Dan kalau udah merah, tandanya baterai di case-nya ini udah di bawah 50%. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri, ini standar ya, sekitar 400 mAh. Untuk ngecharge-nya sendiri ini butuh waktu sekitar 2 jam sampai full. Dan untuk kabel Type-C-nya ini udah include di paket penjualannya bersama dengan buku petunjuk dan beberapa pasang ear tips. Alasan kedua kenapa saya jadikan TWS ini sebagai yang terbaik adalah karena dia punya fitur active noise cancelling yang bagus banget. Ini saya udah bandingkan dengan JT-T5 yang udah pernah saya review pada waktu itu, dan ini masih saya pakai sampai sekarang si JT-T5-nya, dan ternyata memang bisa dibilang ini lebih bagus untuk harganya yang bisa dibilang cukup murah. Dan ini kalau secara spesifikasi memang dia diinfokan katanya dia bisa mengisolasi hingga 40 desibel. Saya nggak tahu detailnya 40 desibel itu semana gitu ya, tapi yang jelas ini pas saya pakai di gudang ya, yang notabene banyak banget kebisingan, baik itu dari suara blower, suara apapun ya, suara kipas angin dan segala macem, suara jalanan, ini bener-bener bisa deep banget, kayak bener-bener nutup dan ngilangin suara kebisingan. Walaupun memang kalau suara orang ngobrol ini masih kedengeran, tapi setidaknya untuk suara ngobrol pun ini bener-bener masih bisa dikurangin ya. Jadi kalau kalian pakai suara orang ngobrol pun itu sekitar kalian bakal kayak lebih diredam, jadi nggak terlalu kedengeran. Yang benar-benar kedengeran tuh kayak suara musiknya aja gitu, jadi benar-benar bisa fokus. Dan kalau kalian butuh ketenangan dan nggak harus dengerin musik pun, kalian bisa pakai TWS ini. Kalau memang kalian ngerasa sekitar kalian tuh lagi berisik banget gitu ya, khususnya kalau lagi kerja. Dan ini active noise cancellingnya langsung hidup secara otomatis. Pas pertama kali kalian cabut seperti ini, dia bakal langsung aktif noise cancellingnya. Dan ini sebenarnya bisa kalian matikan juga dengan tap beberapa detik di bagian kanannya. Dan nanti bakal ada suara ANC off.
kalau dia lagi mati NC-nya, dan nantinya di sini juga ada mode transparan. Dimana untuk mode transparannya ini sebenarnya ini bagus banget ya. Kalau kalian pengen pakai TWS dimanapun kalian berada, biar kalian tetap bisa aware sama sekitar kalian, karena dia bakal bisa lebih menangkap suara sekitar kalian ya. Ini kebalikan dari si Active Noise Cancelling. Nah, untuk kontrolnya sendiri dia kan pakai touch control ya, dan ini kontrolnya juga bagus banget karena di bagian ini jadi ada semacam cekungan gitu di bagian touch areanya, dan ini fungsinya bagus banget biar kalian tuh tahu di mana touch areanya ini berfungsi. Jadi nggak bisa salah touch atau apapun. Nah, di sini tuh bagusnya lagi dia di touch areanya adalah di bagian bawah, bukan di bagian atas. Karena kalau di bagian atas saya jujur aja sering banget salah tap ya, karena lagi dengerin lagu tiba-tiba ke tap begini, kesenggol, dia mati lagunya. Jadi ini bagus banget menghindari accident touch, dan selain itu dia juga bisa menggunakan 2 kali tap. Jadi untuk play and pause songnya dia bukan 1 kali tap. Jadi kalau mau pause lagu atau play lagu dia bukan 1 kali tap, melainkan dia 2 kali tap baru dia play and pause. Ini bagus banget untuk menghindari accident touch. Dan untuk perintah touchnya juga ini bukan cuman play and pause aja, tapi dia juga ada perintah untuk mengurangi volume, untuk maju ke lagu selanjutnya, atau previous song juga bisa, dan bisa voice assistant juga, menerima telepon, dan lain-lain. Pokoknya bisa dibilang untuk touch controlnya ini perintahnya udah cukup lengkap untuk sebuah standar TWS. Tentunya untuk berpindah dari mode ANC, transparent mode, dan ANC off-nya juga bisa langsung melalui touch controlnya, dan ini juga ada gaming mode-nya. Poin ketiga yang saya suka dari TWS ini adalah dia udah punya dukungan aplikasi. Jadi dia punya aplikasi QCY yang bisa kalian download di Play Store, yang tentunya berfungsi sebagai info dari detail TWS-nya. Jadi seperti informasi baterai, terus ada perintah-perintah touch yang bisa kalian atur, dan pastinya yang paling terpenting adalah dia tuh bisa ngatur equalizer-nya langsung dari aplikasinya. Jadi kalian mau gedein low-nya, mau gedein high-nya, mau treble-nya digedein, mau bass-nya digedein, ini bebas terserah kalian. Dan ini penting banget walaupun terdengar sepele sebenarnya, tapi dengan adanya aplikasi seperti ini, kita sebagai user atau pengguna ya, atau customer bisa dibilang ini lebih merasa spesial dan bisa lebih mengkustomisasi sound profile dari TWS-nya. Di aplikasinya sendiri pun dia udah menyediakan banyak sound profile seperti bass, ada pop juga, dan ada rock juga, ada lain-lain banyak banget. Dan ini bisa kalian atur langsung sesuai dengan lagu yang kalian denger. Mau digedein low-nya, mid-nya, high-nya, dan apapun itu terserah kalian dan bebas banget. Jadi kalian bisa mendapatkan kualitas audio sesuai dengan selera kuping kalian. Dan kalau seperti ini saya rasa udah nggak perlu lagi ngomongin soal sound quality ya, karena memang bisa dibilang sound quality yang kalian dapatkan ini sesuai dengan keinginan kalian. Kalau udah ada aplikasi ini udah kelar semuanya. Dan ini kelebihannya adalah nggak semua aplikasi itu bisa didapatkan di TWS di bawah 1 juta. Biasanya yang punya aplikasi seperti ini adalah TWS yang udah high class seperti Jabra misalnya, ada Sony juga yang punya aplikasi khusus, karena memang faktanya jarang banget ada TWS yang harganya di bawah 1 juta yang punya dukungan aplikasi kayak QCY ini. Kalau kalian tahu TWS apa yang harganya di bawah 1 juta dan punya aplikasi kayak QCY ini, silakan komen di bawah. Nah, yang menarik dari aplikasinya lagi adalah dia bisa ngatur shortcut dari touch controlnya. Jadi kalian bisa ngatur misalnya untuk tap 2 kali yang saya bilang tadi itu untuk pause and play, itu kan bisa atur sebagai perintah untuk menurunkan volume ataupun menaikkan volume, dan bisa diatur juga buat cepat lagu atau kembali ke lagu sebelumnya. Untuk voice assistant-nya juga bisa kalian ganti dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai user ini benar-benar dikasih kebebasan baik untuk sound profile-nya sendiri dan juga untuk shortcut-nya. Ini mantep banget sih. Nah, yang mau saya ceritain lagi soal TWS ini adalah soal fitting-nya. Jadi kalau kalian pakai di sini di kuping, dia tuh bakal langsung berasa enak, nyaman, dan nggak longgar. Ini saya pakai ear tips yang ukuran medium ya. Karena kalau pakai yang kecil itu bakal longgar, dan kalau pakai yang besar bakal terlalu sesak. Jadi saya rasa ini lebih cocok pakai yang medium. Ini kalau digeser-geser atau goyang-goyang headband kepala kayak gini, ini aman banget. Dan ini emang asik banget ya, bisa dibilang ini walaupun dipakai berlama-lama ini nggak berasa panas, nggak berasa pegel dan sakit. Dan emang karena fittingnya ini dia pas banget di kuping, jadi walaupun ANC-nya ini mati gitu ya, dia isolasinya udah cukup bagus. Jadi saya sering pakai ini waktu di motor sebelah doang, karena yang kanan pasti bahaya kalau kita pakai dua-duanya. Dipakai buat dengerin podcast, musik, apapun, ini udah asik banget. Udah nggak keganggu lagi sama suara riuh si jalanan. Jadi walaupun jalanan kalian rame, macet, ini tetap bisa kedengeran jelas audionya.
Dan ini untuk bagian bawahnya, di sini tuh dia ada tulisan R dan L-nya, jadi kalian bisa tahu mana kanan, mana kirinya dengan mudah. Dan di bagian bawahnya juga ini ada pin magnetic charging-nya, serta ada mikrofon, yang bisa dibilang memang cukup jelas. Saya udah pernah pakai ini untuk meeting Zoom ya. Nah, dan ini adalah kualitas suara secara live langsung, saya kasih tahu kalian, ini adalah suara kualitas audio mikrofon dari QCY HT03, seperti inilah kualitasnya. Silakan kalian nilai sendiri, dan ini langsung ada di mode ANC. Jadi yang kalian dengarkan ini adalah mode ANC-nya. Dan saya akan coba matikan mode ANC-nya. Ternyata nggak bisa ya, pas lagi record nggak bisa dimatikan. Jadi ternyata cukup seperti ini aja kualitas audionya. Silakan kalian nilai sendiri. Dan ini informasinya adalah dia tuh bisa mengisolasi noise dari sekitar kalian pas kalian lagi teleponan. Jadi suara bising jalanan atau apapun itu harusnya sih tidak terlalu kedengeran ya kalau kan lagi telepon. Nah, untuk kondisi pas main game sebenarnya ini masih relatif nyaman ya, karena memang bisa dibilang ini juga ada gaming mode-nya. Jadi kalau kalian pakai dan tekan di bagian kiri TWS-nya, dia bisa mengaktifkan mode gaming, walaupun memang tidak benar-benar menghilangkan latensinya. Nah, dari semua kelebihan yang saya sebutkan tadi, dia masih punya kekurangan. Di antaranya adalah sound profile-nya ini yang sering berubah-berubah. Dan ini ngaruh dari aplikasinya saya rasa, karena memang di aplikasinya sendiri, dia tuh menyediakan banyak banget sound profile. Ada sound profile default, ada juga yang pop, dan lain-lain. Nah, karena pas pertama kali connect, dia tuh langsung masuk ke mode ANC, yang mana pas lagi di mode ANC itu kalian nggak bakal bisa gonta-ganti sound profile. Jadi untuk ganti-ganti sound profile itu bisa langsung matiin aja si ANC-nya, baru kalian bisa gonta-ganti sound profile-nya kalian. Nah, ketika pas kalian make pertama kali, pas lagi dicabut pertama kali mau pakai sebelah atau dua-duanya, itu kadang-kadang sound profile-nya tidak menggunakan sound profile yang terakhir kalian pakai. Misalnya kalau terakhir kalian pakai sound profile pop, bisa jadi pas kalian cabut dan pakai ulang, itu dia berubah ke default lagi. Tapi itu pun jarang sebenarnya ya, dan seringnya memang ini nggak ada masalah. Cuman beberapa kali saya ngadepin masalah seperti itu, dan saya rasa memang itu adalah bug aplikasinya aja sih. Untungnya di aplikasinya itu dia masih ngasih update terus untuk firmware-nya, jadi saya rasa untuk kedepannya harusnya masalah seperti ini bisa teratasi dengan berjalannya waktu. So, kesimpulannya, apakah TWS ini layak untuk dibeli? Tentu aja layak banget, karena memang ini tuh murah, dan tentunya fiturnya ini bisa menyaingi TWS yang harusnya sejutaan sih. Karena saya rasa untuk TWS yang di bawah sejuta itu ANC-nya nggak ada yang semantap ini. Yang saya tahu ya, karena memang saya pakai beberapa TWS seperti ya JT itu nggak sebagus dia, dan saya dengar juga katanya Realme apa gitu ya, itu tuh masih kalah sama si QCY ini. Dan yang paling jadi saingan sih kayaknya adalah Redmi AirBuds 3 Pro sih. Saya nggak tahu itu ANC-nya bisa kayak gimana, tapi saya rasa kalau dilihat dari spesifikasinya itu mirip-mirip sama QCY ini, dan keuntungannya adalah QCY ini harganya lebih murah dari si Redmi. Cuman sayangnya TWS ini masih sulit didapatkan di Indonesia, dan kalau kalian mau beli itu saya sarankan lewat AliExpress aja karena harganya paling murah. Selain itu harganya sinting banget, itu mahal 700 ribuan. Kayak misalnya di Banggood, terus di Indonesia di Tokopedia atau di Shopee itu pun masih jarang dan pre-order, karena memang TWS ini masih jarang banget yang jual, khususnya di Indonesia. Di Tokopedia pun itu harganya 700 ribuan, ada yang 699 ribu, dan saya rasa lebih worth it kalau kalian beli di AliExpress atau di websitenya langsung. Dan ini saya nggak di endorse sama AliExpress sama sekali, saya bener-bener ngasih tahu yang termurahnya aja kalau kalian mau beli. Dan sayangnya kalau pakai pengiriman dari luar negeri itu kena bea cukai, ukurannya sih di situ. Ya walaupun memang nggak mahal-mahal banget sih, paling ya masih di bawah 100 lah. Tapi saya rasa kalau harganya 500 ribuan kena 100 ribu ya itu, atau 80 ribu, 70 ribu cukai, itu nggak masalah sih. Yang jelas lebih murah daripada kalian beli langsung di Indonesia. Nanti kedepannya saya rasa mudah-mudahan ini banyak yang jual di Indonesia dan harganya bisa lebih murah. Dan ini video ini saya buat pas harganya Rp500.000, jadi nanti pas kalian lihat lagi beberapa tahun kemudian dan harga TWS ini udah jauh lebih murah, ya itu bukan salah saya, karena saya bikinnya emang bener-bener harganya pas Rp500.000. So, buat kalian yang mau beli, linknya udah saya taruh di deskripsi video, silahkan kalian cek aja langsung lewat AliExpress atau lewat websitenya QCY. Sekian dulu video kali ini, makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. Kalau ada komentar dan pertanyaan soal atau seputar TWS ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. So, thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo.
I'm signing out.